Heboh dituduh pindah agama. Itulah yang dialami oleh artis Agnes Mo. Difitnah dikatakan berpindah agama, namun kali ini juga tidak kalah penting dengan seorang artis anak Tuhan yang dikatakan pindah agama juga. Dia adalah Ruben Onsu. Berkata begini, diterpa kabar pindah agama setelah sembuh dari sakit. Ini alasan Ruben Onsu pilih renovasi musola. Ya, sahabat Eva Kreatif, hanya karena membantu saudara-saudara yang lain dinyatakan berpindah agama. Padahal dalam hal membantu seharusnya tidak boleh dapat membedakan agama. Siapapun boleh kita tolong, siapapun boleh kita bantu, karena itu adalah ajaran Yesus, ajaran kasih. Ketika kita melihat seseorang membutuhkan, maka kita harus membantu. Tak disangka pasca sembuh dari sakit, Ruben Onsu justru memutuskan untuk menyedekahkan hartanya untuk merenovasi sebuah musola di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, itu adalah perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang mulia, perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Tetapi alangkah dan sangat-sangat disayangkan kalau dihubungkan dengan agama, dengan membantu dikatakan mualaf, dengan membantu dikatakan berpindah agama. Itu adalah sesuatu yang tidak benar atau berita yang tidak baik. Kegiatan baik Ruben Onsu ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah suami Sarwenda itu sudah berganti kepercayaan? Tentu tidak dong. Karena orang Kristen pasti akan mengerti, perbuatan baik tidak boleh dipisahkan oleh tembok apapun. Perbuatan baik tidak boleh melihat perbedaan. Berbeda dengan ajaran agama lain mungkin. Kita tidak tahu, sebagai orang Kristen saya tidak paham. Tetapi menurut pandangan orang Kristen atau ajaran Yesus, itu adalah perbuatan yang sangat baik. Ya, jadi dikatakan soalnya seperti yang di publik ketahui, Ruben Onsu bukan merupakan penganut agama Islam. Ya, betul sekali, dia adalah seorang anak Tuhan, penganut agama Kristen, pengikut Yesus Kristus. Ya, yang walaupun memang dia tidak seperti Agnes Mo yang mudah untuk menyampaikan tentang Yesus Kristus, karena dia lebih menghormati semua. Dia tidak ingin untuk menyakiti sahabat atau teman hanya karena penyebutannya, tetapi tidak masalah. Yang terpenting adalah imannya tetap kepada Yesus. Sedangkan musola merupakan tempat ibadah para muslim atau penganut agama Islam. Lalu apakah yang sebenarnya ditujukan oleh Ruben Onsu atas keputusannya merenovasi musola di Sukabumi, Jawa Barat itu? Ruben Onsu dan keluarganya menjadi sorotan publik setelah penyakit yang dideritanya bersama istrinya Sarwenda bocor ke publik. Diketahui Ruben Onsu mengidap penyakit empty sella syndrome, mengharuskannya dirawat intensif di Singapura. Ruben dan Sarwenda sempat terpapar beberapa hari, tapi kini mengaku sudah kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Puji Tuhan.
Ada kalanya Tuhan akan mengizinkan anak-anaknya harus mengalami sedikit penderitaan, atau mungkin kadang banyak karena ukuran manusia, kekuatan manusia terbatas. Namun ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Apalagi orang baik seperti Ruben Onsu dan keluarga, tentu banyak sahabat yang mendoakan, tentu banyak keluarga yang mendoakan, banyak fans yang mendoakan dan memperhatikan. Jadi terus berbuat baik, maka tentu pasti akan mendapatkan banyak saudara. Diketahui keduanya juga lebih sering berbagi kepada sesama sebagai wujud rasa syukur. Amin, luar biasa. Ruben Onsu dan istrinya Sarwenda dan juga ketiga anaknya. Kalau misalnya anak orang lain saja bisa diambil, diadopsi menjadi anaknya, apalagi orang yang sedang membutuhkan, dia pasti akan melakukan hal yang sama juga karena di dalamnya sudah ada kasih Tuhan. Salah satu yang mereka lakukan adalah beberapa kali belusukan ke beberapa musola di desa Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka memutuskan untuk merenovasi musola tersebut. Ruben terlihat mendatangi musola yang direnovasi olehnya. Ruben ditemani oleh istri dan anaknya, Betran Peto Putra Onsu. Buat kami sekeluarga bangga dan senang sekali ada di sini. Kebetulan taman belakang istri saya, Sarwenda, tidak jauh dari sini, ujar Ruben Onsu. Saya selalu berpikir buat apa bantu yang jauh, jadi bantu yang terdekat aja. Ya, semoga makin rajin ibadahnya, makin dekat. Saya hanya titip saja baik-baik, ujarnya. Atau lanjutnya, ya dia berkata, saya selalu berpikir buat apa bantu yang jauh, jadi bantu yang dekat aja. Betul sekali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama adalah yang dekat, lalu kemudian sudah beres baru yang jauh, yang diumpamakan di dalam firman Tuhan. Nah, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, kita harus menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tidak elok rasanya apabila kita membantu yang jauh sedangkan yang di dekat kita membutuhkan bantuan. Jadi itu adalah ajaran firman Tuhan. Dia berkata bahwa ya semoga makin rajin ibadahnya. Itu adalah motivasi yang benar. Apapun agamanya, kita harus tekankan, kita harus dorong supaya mereka semakin rajin beribadah. Karena beribadah itu baik, beribadah itu mengajarkan kebaikan. Ibadah, iman atau agama jangan membuat tembok pemisah antara si A dan B, tetapi agama seharusnya mempersatukan. Makin dekat saya hanya titip dijaga baik-baik, lanjutnya. Jadi pesan yang baik, setiap orang yang membantu kita tentunya kita sebagai penerima harus menjaga amanat, yaitu menjaga dengan baik, merawat dengan baik. Apalagi tempat ibadah, itu adalah tanggung jawab bersama banyak orang atau umatnya menjaga baik-baik. Itu adalah bentuk syukur, bentuk tanggung jawab kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Jadi perbuatan Ruben Onsu dan keluarga patut untuk dicontoh oleh semua umat beragama, terlebih umat Kristiani, pengikut Yesus. Usai rampung dari pekerjaannya, pria yang kerap disapa Bensu itu langsung menengok musola yang direnovasi olehnya.
Jadi hari ini di rehab udah hampir rampung. Saya sama istri udah bagi tugas mengenai penataan biar lebih fokus, ungkap ayah 3 anak itu. Musola ini diketahui hampir runtuh dan tidak layak untuk ibadah. Ya, betul sekali. Perhatian daripada Ruben Onsu dan keluarga sangat tepat. Karena tempat ibadah adalah tempat di mana orang berkumpul dan sembahyang. Jadi sangat berbahaya apabila kondisinya tidak baik. Misalnya rapuh, rentan untuk roboh, itu bisa membahayakan orang-orang yang sedang beribadah. Jadi perbuatan yang sangat mulia. Kebetulan di dekat sini ada taman bacaan Sarwenda. Saya ibaratnya biar dekat. Buat saya kan mendahului yang dekat atau di sekitar kita lebih dahulu. Tambahnya, awal mula Ruben Onsu gerak cepat renovasi. Presenter Ruben Onsu dikenal sebagai salah satu artis yang paling suka berbagi. Luar biasa. Berbagi dan berbagi. Itu yang harusnya menjadi moto kita. Suka berbagi, banyak rezeki. Suka berbagi, banyak berkat. Firman Tuhan berkata, orang yang berbagi tidak akan pernah kehabisan. Tetapi orang yang menghemat secara luar biasa akan berkekurangan. Jadi orang yang berani melakukan firman Tuhan akan menikmati hasilnya, mengecap hasil kebaikan Tuhan. Orang yang tidak berbagi tidak akan merasakan kebaikan Tuhan. Suami Sarwenda ini bahkan tak tanggung-tanggung untuk pergi ke daerah-daerah untuk membantu orang yang membutuhkan. Baru-baru ini ayah Betran Beto kembali mencuri perhatian lewat aksi sosialnya. Beberapa waktu lalu Ruben Onsu memberikan bantuan untuk merenovasi musola di sebelah desa di kawasan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum memutuskan memberikan bantuan renovasi, pria berusia 38 tahun itu lebih dulu melakukan survei. Harapan Ruben Onsu adalah dengan selesainya renovasi, masyarakat sekitar bisa beribadah lagi dengan tenang dan senang, tanpa ragu ataupun khawatir rumah atau musola akan menjadi roboh. Ya, ini adalah bentuk kepedulian yang sangat luar biasa. Peduli terhadap nyawa banyak orang. Jadi bukan ingin membinasakan atau merasa senang ketika ada korban atau orang beragama lain menjadi korban, tetapi adalah lebih baik ketika orang lain mengalami kesusahan, kita juga harus turut merasakan kesedihan yang mereka alami. Untuk itu, sebelum itu terjadi kesedihan, alangkah lebih baiknya kita mencegahnya dengan membantu, gotong royong, mengerjakan bersama-sama untuk kebaikan bersama. Kebetulan dikatakan di sini masyarakatnya banyak, kasihan ibadah jauh. Ya, kasihan sekali kalau tempat ibadahnya jauh. Mau sholat saja jauh. Kalau diperbaiki jadi lebih dekat dan rajin, ujar Ruben Onsu. Ya, betul sekali. Terus maju, Bang Ruben Onsu. Karena perbuatan Anda layak untuk dicontoh, dan bukan hanya layak, memang harus diperhatikan dan dicontoh oleh semua orang, termasuk orang-orang yang suka membenci sesamanya, yang tidak sependapat atau berbeda iman. Biarlah menjadi contoh kepada mereka yang selalu berkata kafar, kofar, kafir, kofar, kafir. Iya, jangan pernah memfitnah seseorang. Jangankan karena hanya membantu saudara-saudara,
lalu kita berkata sudah murtad, sudah mualaf, dan sebagainya. Sama seperti yang dialami oleh Agnes Mo, difitnah dikatakan berpindah agama. Demikian juga Ruben Onsu dikatakan atau difitnah berpindah agama. Padahal tidak ada yang demikian, tidak terjadi yang demikian. Mereka tetap menjadi anak Tuhan yang taat. Ada beberapa komen di Teva Kreatif mengenai fitnahan berpindah agama yang terdapat di dalam video mengenai Agnes Mo. Komentar datang dari akun Hardy Plat mengatakan, bagi umat sebelah, hoak itu makanan enak. Ada juga komentar yang datang dari Yuli Asto. Nggak usah heran dengan umat sebelah yang hobinya tukang hoak dan klaim segala hal. Sejarah Indonesia aja dibolak-balik, apalagi cuma Agnes Mo. Pokoknya umat dagelan, belgedes ya tetap belgedes. Semoga Tuhan mengampuni. Doa yang bagus. Komentar juga datang dari Borneo Hengki, berkata umat sebelah selalu mengklaim, jangankan Agnes, pastor aja diklaim. Komentar datang dari Sail Samuel. Ruben Onsu juga kata RT 06 sudah masuk Islam. Luar biasa. Komentar juga datang dari Made Agustinus. Saudara-saudara RT 06 tertentu, tidak semua tapi paling suka bikin hoak untuk naikkan nilai tambah agama. Semua orang yang top di dunia dibilang sudah mualaf. Astronot asal Amerika dibilang mualaf karena dengar suara sembahyang dari bulan. Tapi ternyata zong, semua nabi Yahudi, Adam sampai Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen pun dibilang beragama sebelah. Halu tingkat dewa. Jadi kesimpulannya adalah pembohong itu pasti pengikut iblis. Ya, betul sekali. Pembohong pasti pengikut iblis. Ya, untuk apa sih berbohong? Kalau berbicara tentang kebenaran itu tidak masalah. Kalau memang benar-benar Agnes Mo berpindah agama itu tidak masalah. Atau misalnya sudah menikah dan benar itu tidak masalah. Atau mungkin misalnya Ruben Onsu berpindah agama dan itu benar, tidak salah. Tapi sangat disayangkan sesuatu yang tidak benar lalu kemudian dibenarkan. Perbuatan baik menolong sesama dikatakan sudah berpindah agama, sudah dikatakan sesat, lalu kemudian dikatakan kafir dan sebagainya. Harapannya adalah supaya yang terbaik kita menilai kepada seseorang yang berbuat baik. Sahabat Teva Kreatif, sebagai umat Kristiani, mari kita terus doakan saudara kita Ruben Onsu untuk terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak melihat perbedaan, tapi terus melakukan kasih, sehingga lewat kasih itu, perbuatan baik itu, nama Tuhan dimuliakan. Karena soal keselamatan jiwa baru datang kepada Tuhan itu adalah bagian daripada Tuhan. Bagian kita sebagai anak Tuhan adalah melakukan yang baik, menjadi berkat lewat tingkah laku dan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, pasti berkenan kepada Tuhan. Kalau perbuatan kita baik dan berkenan kepada Tuhan, pasti ada buahnya. Bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga adalah jiwa-jiwa baru. Tuhan kuatkan senantiasa Ruben Onsu dan keluarga. Tuhan anugerahkan kesehatan kepada mereka, kekuatan iman dalam menghadapi banyak tuduhan, fitnahan yang terjadi. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi mereka.
pekerjaan mereka pun diberkati oleh Tuhan, anak-anak diberkati oleh Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, karena menjadi bagian dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita juga semua boleh belajar. Bukan berarti kita harus kaya baru akan melakukan sesuatu kepada sesama. Selagi kita masih mampu melakukan sesuatu sekalipun sedikit, atau mungkin hanya dengan kata-kata motivasi terhadap orang-orang yang lemah, atau mungkin hanya ikut mendoakan saudara-saudara kita, itu sudah bagian daripada pelayanan yang kita lakukan kepada sesama manusia. Terus berjuang, terus melayani Tuhan, apapun keadaan dan kondisi kita, jangan menghalangi kita untuk berbuat baik. Tuhan memberkati kita semua, dan terus dukung channel ini agar terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.